kalau dulu sebelum pandemi dia tuh kalau misalnya pemenang lomba itu bakal bisa datang ke Apple Park-nya langsung gitu. Halo semua, kembali lagi di podcast terbaru kita, yaitu Bitalk. Kamu nanya, Binusian jawab. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah ada di episode yang kedua nih. Perkenalkan dengan aku Jihan yang akan ngobrol-ngobrol di Bitalk pada hari ini. Nah, teman-teman, di sini apakah udah nonton nih di episode yang pertama? Di episode yang pertama itu kita kemarin ngobrol-ngobrol dengan program studi hubungan internasional nih. Kita ngobrolnya bareng dengan Ketua HIMHI atau Himpunan Hubungan Internasional yang cantik banget teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum nonton episode pertama, wajib banget untuk nonton ya teman-teman, sebelum kalian lanjut nih untuk nonton podcast kita di episode-episode selanjutnya. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu ya, baik pun fisik maupun hatinya. Nah teman-teman, hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol bareng salah satu binusian yang keren teman-teman. Kalian tahu nggak sih Apple Developer Academy? Nah di sini aku bakalan ngobrol bareng dengan salah satu binusian yang sudah graduate di Apple Developer Academy ini, dan juga beliau dari jurusan Computer Science. Bisa aku langsung kenalin aja ya dengan narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Julio. Halo Kak Julio. Oke, halo semua. Oke, mungkin Kak Julia boleh kenalan dulu kali ya, silakan boleh kenalin diri. Oke, boleh. Halo semua, kenalin aku Julio. Aku di BINUS jurusan Computer Science angkatan B23 dan kesibukannya sekarang lagi kerja sebagai UX designer di Saga Digital gitu. Wah, keren banget nih Kak Julio sekarang, meskipun B23 gitu ya, belum officially graduate dari BINUS, tapi udah kerja ya Kak Julio ya. Oke, jadi hari ini Kak Julio, aku mau kepo-kepoin kakak nih tentang pengalaman kakak di Apple Developer Academy, tapi aku nggak akan nanya-nanya seperti biasa gitu ya. Tapi di sini aku sudah mempersiapkan, di sini ada Q-box. Jadi di sini itu ada 10 pertanyaan yang sudah kita pilih berdasarkan pertanyaan yang kita dapat dari question box yang kita share di Instagram story Gabung Binus. Nah, jadi di sini Kak Julia boleh pilih 5 pertanyaan dan nanti akan bisa kakak jawab langsung gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama kita bisa langsung pilih aja ya Kak Julio ya. Boleh. Dan aku yang bacain pertanyaan yang pertama nih ya teman-teman. Oke. Mulai registrasi dari Apple Developer Academy itu kapan, dan cara registrasinya itu seperti apa sih Kak? Kalau untuk mulai registrasinya harusnya udah mulai ya dari bulan ini. Jadi dia tuh startnya dari bulan Februari biasanya. Dari bulan Februari sampai bulan September kalau nggak salah. Jadi dia tuh terpisah jadi 2 batch. Ada batch 1 dan batch 2. Tiap batch tuh masing-masing pendaftaran dibuka selama kurang lebih 3 bulan ya. 3 bulan pendaftaran gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh. Oke, pertanyaan yang kedua. Nah, kebanyakan lulusan Apple Developer Academy ini akan jadi apa sih Kak? Dan apakah bisa menjadi pegawai di Apple? Oh ya, nice question. Kalau untuk itu kebanyakan karena di Apple Academy kan kita belajar lebih ke produk, desain, dan juga dari sisi tech-nya juga sendiri. Jadi kebanyakan pasti bakal jadi yang pasti iOS developer atau iOS engineer. Kalau designer ya mungkin bakal jadi product designer atau enggak UX designer. Kalau misal yang produk bakal jadi product manager atau enggak jadi product manager gitu. Untuk kesempatan kerja di Apple bisa atau enggak. Kalau misalnya kerja dengan Apple Developer Academy atau jadi mentor lagi itu bisa banget. Tapi kalau misal dari Apple tuh biasanya setahu aku prosesnya udah beda lagi dengan itu, karena Apple Academy itu cuma ngebantu kita buat belajar aja kan, belajar dari sisi ekosistem Apple atau pengen gimana. Oke, berarti nggak menutup kemungkinan ya kalau bakalan bisa kerja di perusahaan Apple gitu. Tapi bakalan bisa juga nggak sih kalau misalnya kita sampai ke perusahaan Apple di US gitu Kak, atau di luar negeri? Ya bisa banget. Kalau di Apple tuh setahu aku dia ada ngadain lomba tiap tahun, namanya tuh WWDC. Jadi kayak itu lomba buat semua yang peserta Apple Developer Academy di seluruh Indonesia, dan di mana kalau dulu sebelum pandemi dia tuh kalau misalnya pemenang lomba itu bakal bisa datang ke Apple Park-nya langsung gitu. Oke, berarti keren banget gitu ya, bisa menjadi batu loncatan istilahnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya guys. Silakan bisa dipilih.
Nah, pertanyaan yang ketiga, kenapa sih kakak tertarik untuk mendaftar di Apple Developer Academy sebagai tempat magang kakak? Oh, ya. Kalau aku emang udah tertarik join Apple Academy karena aku lulus tahun lalu, berarti aku udah tertarik dari 2 tahun lalu. Emang kayak dari pertama kali Apple Academy itu present, aku ikutin salah satu seminarnya. Oh, ternyata aku emang interest gitu, apalagi benefit yang dapat kan mantap banget kan, kayak dapat MacBook, iPhone, dan juga dapat Apple Watch. Dan itu dari situ yang membuat aku tertarik banget gitu, pengen join ke Apple Academy. Terus di luar dari itu sebenarnya karena pembelajarannya emang kan kita diajarin untuk ngembangin semua produk dari nol gitu, dari research sampai aplikasinya jadi di App Store. Nah dari situ yang menurut aku kayak oh keren nih, kayak aku pengen juga bisa ngembangin semua aplikasi dari nol sampai akhirnya aplikasi itu rilis gitu di App Store gitu. Oke, jadi awalnya emang kakak interest gitu ya, Mm-mm. dan juga bisa menjadi sebuah benefit gitu ya, karena dengan menjadi member di Apple Developer Academy ini kita bisa dapat Apple products-nya gitu ya, untuk menunjang selama kegiatan kita bergabung sebagai Apple Developer Academy member gitu kak ya. Oke, berarti teman-teman nih, tapi selama kalian mau mendaftar nih jangan semata-mata karena mau Benar. dapetin produk Apple-nya Ya, secara benar. free ya kak, gitu. Karena Benar. mau bagaimanapun itu kan lebih sebagai fasilitas gitu teman-teman ya, bukan sebagai kayak rewards aja gitu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kalian cuma tergiur karena akan mendapatkan produk Apple, tapi ketika kalian jadi member jadi kurang developnya gitu kak ya. Oke, kita sekarang lanjut ke yang pertanyaan keempat. Silakan bisa dipilih. Oke, benefit apa sih yang didapatkan selama ikut Apple Developer Academy? Oke, mungkin ini melanjut ke pertanyaan yang sebelumnya ya. Jawaban kakak itu kan salah satunya tadi udah aku sebutkan juga ya. Itu dapat Apple products itu udah menjadi benefit. Tapi selain itu apa sih kak? Benefit lainnya menurut aku yang paling mantep itu dari koneksinya sih, karena kita bisa dikoneksiin langsung ke orang-orang yang ada kerja di Apple. Jadi kayak itu biasanya tiap sebulan sekali dari orang Apple di sana bakal ngadain sesi buat kita tuh bisa ngobrol bareng sama mereka. Itu menurut aku yang salah satu benefit paling oke gitu buat kita ngejalan koneksi juga dengan mereka gitu. Terus benefit yang kedua mungkin dari fasilitasnya juga, kali dari fasilitas, apalagi kalau misalnya kerja di sana itu mereka benar-benar support banget semua Apple ekosistem. Kayak kalau misalnya kan yang dikasih cuma 3 tadi ya, kalau misalnya kita pengen minjem kayak mungkin Apple TV atau mungkin iPad untuk pengembangan produk kita nantinya, itu bisa juga mereka bakal ngasih fasilitasin hal itu gitu. Lalu selain dari itu mereka juga ngasih ini sih, jadi mereka ngasih uang saku juga, uang saku tiap bulan gitu. Ya lumayan lah kayak buat nambah duit jajan juga gitu, walaupun emang nggak segede bukan yang setara dengan gaji UMR gitu. Tuh. Lalu benefit lain mungkin ini kali ya dari teman-temannya juga sih, dari koneksi ya teman-teman, karena nanti ketika kita join ke sana itu kan bukan orang binus juga. Ya, maksudnya kita bakal ketemu dengan orang-orang lain di luar dari binus, kayak backgroundnya pun beda-beda, nggak cuman dari yang berhubungan dengan computer science, desain, atau mungkin bisnis, tapi kayak banyak banget orang background berbeda-beda di situ. Jadi itu salah satu chance buat kita juga buat memperluas koneksi di sana. Oke, berarti kunci yang utama banget itu selain kakak bisa maksudnya developing skills, tapi bisa juga untuk mencari koneksi gitu ya kak ya. Karena mau bagaimanapun kakak masuk ke Apple Developer Academy itu kan berarti kayak masuk ke zona baru gitu ya, dimana orang-orangnya pun juga baru. Nah itu bisa jadi sebagai langkah awal gitu ya, untuk bisa mungkin di masa depan kakak bisa collaborate dengan member yang lainnya gitu ya. Jadi mungkin bisa buat aplikasi baru atau apapun itu ya. Benar. Oke, keren banget teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir kak, silakan. Oke, nah pertanyaan yang terakhir ini, nah, apa aja sih kira-kira yang harus dipersiapkan bagi teman-teman Binusia nih, kira-kira yang mau magang di Apple Developer Academy? Oke, persiapannya. Mungkin aku sekalian cerita aja kali ya, kayak proses seleksinya. Proses seleksinya kan ada 4. Boleh. Yang pertama, teman-teman harus punya resume ya pastinya. Resume, terus motivation letter, kenapa pengen join ke Apple Academy, dan juga portfolio. Itu yang 3 tahapan pertama yang teman-teman harus siapin kalau pengen join pertama kali. Itu. Untuk motivation letternya, itu jelasin aja kayak benar-benar kayak kenapa teman-teman excited banget dan gimana caranya Apple Academy itu bisa ngebantu teman-teman achieve your dream gitu. Jadi kayak jelasin aja, di elaborate di sana gitu. Itu yang pertama. Lalu tahap seleksi keduanya itu ada tes psikotes atau sama programming.
Tapi mungkin teman-teman yang bukan dari luar jurusan IT atau mungkin SI gitu nggak perlu takut soal programmingnya, karena programmingnya benar-benar cuman basic, mau belajar soal kayak pseudocode, soal logic gitu ya. Jadi kayak cuman ditanya fungsi dari variabel atau mungkin cara kerja dari ini gimana. Jadi itu benar-benar basic, nggak ada pakai bahasa pemrograman spesifik gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga ada bikin video soal motivation kenapa lagi mau join Apple Academy. Tapi itu lebih ke elaborate apa yang udah kita jelasin sama bikin esai gitu. Jadi kayak kita bikin video lagi tapi lebih elaborate dan jelasin sama 3 menit gitu. Mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris bebas. Sama akhirnya yang terakhir fokus group discussion. Nah, di sini yang bakal dilihat sih, yang bakal jadi penentu teman-teman selanjutnya bakal diterima atau enggak ke Apple Academy gitu. Jadi di sini teman-teman tuh diharapkan bisa aktif gitu ketika fokus discussion, karena teman-teman tuh bakal dikasih sebuah case, mana teman-teman harus nge-solve itu bareng sama tim selama beberapa menit doang gitu. Jadi critical thinking teman-teman, problem solving teman-teman itu benar-benar diasah banget sama di sana. Jadi manfaatan sebaik-baiknya sama beberapa menit itu buat nge-present ke teman-teman Apple Academy itu, kalau misalnya teman-teman tuh bisa gitu dan worth it buat masuk ke Apple Academy gitu. Oke, berarti sebenarnya nggak sesimpel itu ya untuk bisa bergabung sebagai Apple Developer Academy Team gitu ya. Berarti untuk proses seleksinya itu membutuhkan waktu berapa lama ya, Kak? Kalau proses seleksinya kurang lebih 2 bulan kan ya kalau dulu. Oh, cukup lama berarti ya. Teman-teman berarti emang harus punya persiapan yang matang juga ya, Kak ya. Nggak bisa yang iseng-iseng aja deh gitu. Tapi tadi aku sempat dengar Kakak bilang itu nggak harus dari jurusan computer science atau IT. Nah, berarti apakah kalau misalnya mau mendaftar di Apple Developer Academy ini nggak harus dari jurusan yang basic IT, yang coding gitu ya? Atau bisa masuk dari semua jurusan nih bisa mendaftar di Apple Developer Academy? Oh ya, bisa kok, bisa banget dari semua jurusan, karena syaratnya yang penting udah 18 tahun ke atas gitu. Jadi mau backgroundnya dari pendidikan apapun, bukan dari computer science atau dari SI, itu bisa banget daftar. Karena dari teman-temanku dulu yang angkatanku pun banyak juga yang nggak cuma dari computer science atau SI, tapi banyak juga yang kayak dari teknik industri, dari DKV atau dari marketing dan lain-lain. Jadi kayak backgroundnya emang beragam-ragam lah buat gitu. Oh, oke. Berarti menarik banget ya teman-teman ya. Jadi boleh di-highlight banget nih kalau Apple Developer Academy meskipun kelihatannya terlihat terlalu IT gitu ya teman-teman ya, tapi sebenarnya terbuka ya untuk semua jurusan yang ada di Binus University ya, Kak ya. Jadi meskipun kalian ada misalnya di jurusan DKV gitu ya atau di jurusan komunikasi juga mungkin ya, Kak, tetap bisa mendapat kesempatan untuk bisa bergabung sebagai tim di Apple Developer Academy Binus University. Nah, oke. Kalau gitu selanjutnya mungkin kita ada sedikit tambahan waktu ya. Kita mau main This or That nih, Kak, nama permainannya. Nah, jadi di sini aku bakalan kasih Kakak 2 pilihan dan Kakak harus jawab salah satunya dengan cepat. Nggak boleh mikir lama-lama gitu ya. Udah siap, Kak? Oke, siap. Oke, jadi pertanyaan pertama, lebih suka matematika atau kalkulus? Matematika kali. Matematika, oke. Yang kedua, begadang atau tidur cuma 2 jam sehari? Aduh, tidur cuma 2 jam nih. Oke. Yang ketiga, coding error atau buat aplikasi? Aduh, dua-duanya susah sih. Nah, ya, bolehlah buat aplikasi aja. Buat aplikasi, oke. Yang keempat, Python atau JavaScript atau C++? Aduh, aku nggak di mending-tinganya sebenarnya. Jadi JavaScript boleh lah. JavaScript ya, oke. Yang kelima, ini cewek sejurusan atau cewek jurusan lain? Cewek jurusan lain kan. Cewek jurusan lain ya, oke. Yang terakhir, Apple developer atau Android developer? Oh, Apple developer. Apple developer. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Kak Julio sudah mau ngobrol-ngobrol dengan aku nih di Bitalk pada episode 2 hari ini ya. Dan juga terima kasih untuk teman-teman Binusian semuanya yang sudah menonton di episode 2 ini. Semoga bagi teman-teman yang mungkin masih ragu gitu ya, bisa nggak ya untuk bergabung di Apple Developer Academy. Nah, dengan adanya podcast ini teman-teman bisa langsung tercerahkan gitu ya untuk semakin yakin untuk bisa
bisa menjadi member di Apple Developer Academy. Kalau gitu teman-teman, kalau misalnya kalian masih kepo-kepo gitu ya tentang jurusan yang ada di BINUS atau organisasi-organisasi yang ada di BINUS gitu ya, kalian boleh banget untuk komen di kolom komentar ya. Kira-kira kalian tuh mau kita ngobrol-ngobrol sama jurusan atau organisasi apa sih yang ada di BINUS gitu, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa segera terjawab gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk share podcast ini ke sosial media kalian dan ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman kalian juga bisa tahu gitu ya informasi-informasi tentang BINUS University. See you on the next episode. Bye bye.